Informasi Mania adalah channel yang membahas hal unik, menarik dan sesuatu yang belum pernah kamu ketahui. Jangan lupa untuk subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Nauru adalah sebuah negara kepulauan di Mikronesia di Pasifik Tengah. Dengan 10.084 penduduk di daerah seluas 21 km persegi, Nauru menjadi negara terkecil di Pasifik Selatan dan negara bagian ketiga terkecil menurut wilayah di dunia. Hanya di belakang Vatikan City dan Monaco, negara ini memiliki sejarah yang bertingkat. Dalam periode kurang dari 3 dekade, Nauru berubah dari negara terkaya di dunia menjadi salah satu negara yang termiskin di dunia. Apa yang menyebabkan Nauru mengalami hal tersebut? Berikut informasi tentang Nauru yang mungkin belum pernah kamu dengar. Alasan Nauru dianggap sebagai negara terkaya di dunia, karena pendapatan besar pemerintah dengan menjual fosfat. Nauru memiliki endapan besar batuan fosfat bermutu tinggi yang terbentuk dari hasil guano burung laut seharga beberapa milenium. Pada tahun 1975, negara tersebut menghasilkan sekitar 2,5 miliar dolar. Hal tersebut menjadikan Nauru sebagai negara dengan penghasilan tertinggi di dunia. Penghasilan besar pemerintah membuat tidak memungut pajak dan menyediakan layanan penting secara gratis, termasuk perawatan kesehatan, perawatan gigi, transportasi bus, dan pendidikan. Bahkan penduduk Nauru membutuhkan perawatan medis yang tidak tersedia di pulau itu, pemerintah akan menerbangkannya ke Australia. Selain itu, penduduk Nauru yang memenuhi syarat dapat masuk ke universitas di Australia secara gratis, dan perumahan dari pemerintah tersedia dengan harga kurang dari 5 dolar sebulan. Tetapi kejatuhan Nauru terjadi ketika deposit fosfat mulai habis, dari tahun 2001 hingga tahun 2008, dan tahun 2012 Nauru menerima bantuan dari pemerintah Australia. Akibat ketergantungan yang besar pada Australia, banyak sumber telah mengidentifikasi Nauru sebagai negara klien Australia. Salah satu cara pemerintah Nauru yang menghasilkan uang adalah dengan menawarkan negara lain kesempatan untuk mendirikan bank di pulau itu. Nauru mengkhususkan diri dalam Shell Bank, yang berarti mereka hanya ada di atas kertas. Shell Bank di Nauru bebas dari persyaratan standar untuk mencatat transaksi besar yang membuatnya ideal untuk pencucian uang. Pada tahun 2000, Nauru memiliki setidaknya 400 Shell Bank yang terdaftar di pulau itu. Tetapi karena Shell Bank hanya ada di atas kertas, sistem perbankan Nauru hanya terdiri dari banyak komputer. Nauru adalah negara kecil yang berada di tengah-tengah Samudra Pasifik. Bahkan saking kecilnya, Nauru disebut-sebut sebagai negara pulau terkecil di dunia. Negara ini hanya memiliki daratan seluas 8,1 mil persegi. Meski begitu, negara ini bukanlah negara terkecil di dunia. Karena di Eropa masih ada Vatikan dan Monaco dengan luas wilayah yang lebih sempit dari Nauru. Negara ini hanya memiliki penduduk sebanyak 12.000 yang terdiri atas 12 suku berbeda. Hal itulah yang kemudian membuat bendera nasional dari negara ini menggunakan simbol bintang bersudut 12. Karena wilayahnya yang terlalu sempit membuat negara ini juga tidak memiliki sungai, cagar budaya, maupun cagar alam. Untuk fasilitas transportasi, Nauru memiliki jalan raya sepanjang 18,6 mil, serta jalur rel tua sepanjang 2,4 mil. Jalur rel ini pertama kali dibuka pada tahun 1907, oleh pemerintah Nauru untuk keperluan pengangkutan hasil tambang fosfat. Sebanyak 71% penduduk Nauru memiliki masalah pada berat badannya. Dengan keadaan ini Nauru bahkan dilaporkan sebagai salah satu negara merdeka dengan populasi orang gemuk terbanyak di dunia. Selain Nauru, negara-negara yang berada di Pasifik Selatan, seperti Palau, Tonga, dan Kiribati juga memiliki masalah yang sama. Karena menipisnya cadangan fosfat membuat keuangan negara Nauru menjadi kacau. Pemerintah setempat pun harus memutar otak guna mendapatkan sumber pemasukan. Pada akhirnya mereka mendapatkan ide untuk membuka tempat penampungan bagi para imigran ilegal.
Hal itu terjadi juga karena keinginan pemerintah Australia yang membutuhkan tempat untuk mengasingkan para imigran ilegal yang berasal dari negara-negara konflik di Asia dan Afrika. Kemudian dipilihlah Nauru sebagai tempat pengasingan mereka. Sebagai gantinya, pemerintah Australia akan memberikan bantuan ekonomi untuk negara tersebut. Tempat penampungan itu sendiri sebenarnya sempat ditutup pada tahun 2007 karena kondisinya yang dianggap tidak manusiawi. Akan tetapi pada tahun 2012, tempat penampungan tersebut kembali dibuka hingga sekarang. Itulah beberapa informasi tentang Nauru. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.